参赛者年。哪里逃？云飞大哥！ Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Tonghua dari Ascendan of the Nine Sun, tepatnya untuklah episode 7. Di part sebelumnya, Yunfei telah berhasil menghabisi beberapa pasukan bayaran Infeng. Mereka terkejut kalau Yunfei jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Alhasil ya, dua tersisa haruslah memutuskan melarikan diri guys. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di dalam ruangan, tetua Nie langsunglah menyerang Yunfei. Dia berada di alam langit. Sontak, Nona Chu langsunglah menengahi mereka berdua dengan memberitahu kalau Tuan Muda Ye Yunfei telah diundang olehnya untuklah mengobati kakaknya. Wow. Tetapi tetua Ni sama sekali tidaklah percaya seorang bocah ingusan seperti dia yang bahkan belum mencapai alam bumi bisa untuklah menyembuhkan tuan mudanya. Dirinya yang diremehkan ya membuat Yunfei enggan untuklah membantunya. Jika memang dia tidak percaya kepadanya, itu tidaklah menjadi masalah. Dirinya sama sekali tidaklah dirugikan. Lantas, Nona Chu sedikit panik. Dia mewakili tetua Ni untuklah meminta maaf. Beruntungnya saja ya, Yunfei masih ada sisi kemanusiaannya. Ketika dia periksa, ternyata untuk tuan muda telah terkena racun air liur lipan kehampaan. Dan tetua Ni langsunglah terkejut. Dia bisalah menebak racun dengan mata telanjang. Dan Yunfei menekankan jika tidak segera diobati, dia akanlah mati paling lama dalam 3 hari ke depan. Mendengar ini ya, tetua Ni semakinlah panik. Dia pun mempertanyakan kepada Yunfei apakah dia mempunyai cara untuklah mengobati tuan mudanya. Yunfei mengatakan selama dia bisa mengeluarkan racun ini ya, maka nyawanya akanlah selamat. Tetua Ni langsung meminta maaf atas perbuatan dia sebelumnya. Dan dia sangatlah berharap besar kepada Yunfei untuklah menyelamatkan tuan mudanya. Dan inilah yang diinginkan oleh Yunfei. Kapan lagi ya orang yang memiliki status tinggi dan ranah begitu tinggi memohon kepadanya. Dan ini akanlah menjadi investasi untuk di masa depan. Sesuai perkataan dari Yunfei, dia begitu sangatlah mudah untuklah mengeluarkan air liur lipan kehampaan. Setelah berhasil, Yunfei meminta kepada tuan muda untuklah beristirahat sejenak karena perlahan-lahan dia akanlah pulih. Dan untuk tuan muda ini langsung tersadarkan dan berterima kasih kepada Yunfei sembari berkata ya, memang pahlawan selalu muncul dari kalangan muda. Iya, betul juga sih. Dan tuan muda berjanji setelah dia pulih, maka dia akanlah membalas budi ini. Dan Yunfei tidak menginginkan balas budi tersebut, karena dia hanya inginlah berteman dengannya. Siapa sangka tuan muda langsunglah mengiyakannya, dan dia mempersilakan kepada Yunfei memanggil dirinya sebagai kakak ketiga. Lalu kakak ketiga menawarkan kesempatan yang begitu berharga. Melihat kemampuan medisnya yang begitu hebat, dia mempunyai sebuah koneksi begitu banyak di kota kekaisaran. Dengan kemampuannya, sudah pasti ya dirinya akanlah semakin terkenal. Tetapi Yunfei menolak dengan halus. Untuk di masa depan itu dibicarakan saja nanti. Karena untuk saat ini masih ada beberapa urusan yang haruslah diselesaikan. Ketika berada di luar, Nona Chu meminta kepada Yunfei merahasiakan keberadaan dari tuan muda. Bagi Yunfei ya, ini adalah hal yang mudah. Dan dia memberikan obat Nona Chu untuklah diminum selama 1 bulan sekali. Maka dengan begini, penyakit kronisnya akanlah sembuh total. Dan untuk Nona Chu juga memberitahu kalau di kompetisi perebutan tambang kali ini, dia haruslah berhati-hati. Sebab 3 keluarga besar akanlah bekerja sama untuklah menghadapinya. Yunfei membalas dengan tenang
dia pasti akan memberikan mereka pelajaran. Sementara itu, di kediaman keluarga Qin, ketiga keluarga sedanglah menunggu laporan hasil dari pasukan bayaran Yinfeng yang akan menghabisi nyawa dari Yunfei. Sayangnya, yang mereka dapati adalah laporan gagal total. Mendengar itu, Zhu Xuan sebagai ketua pasukan bayaran Yinfeng sungguhlah merasa malu. Bisa-bisanya hanya dengan satu orang mencoreng nama baiknya, guys. Tetapi Qin Xiong sama sekali tidaklah khawatir. Ini bukanlah masalah besar, karena untuk anaknya yaitu Qin An telah berhasil naik tingkatan lagi. Tidak lama dari itu, untuk tuan muda Boti juga berada di sana. Dia menawarkan diri untuklah menghabisi nyawa Yunfei juga. Waduh, jadi banyak sekali ya musuhnya. Sesingkatnya, kompetisi perebutan tambang akhirnya dimulai. Untuk perwakilan dari keluarga Ye, yaitu Yunfei, Ye Fan, Ye Sui, dan Ye Tianfeng, serta satu lagi, yaitu Ye Qiang. Yunfei yang terlambat meminta maaf karena dia telah menyiapkan senjata rahasia, tetapi ya dia tidak memberitahu kepada mereka berempat, guys. Lalu, untuk Kong Ren sebagai pemimpin kota Yuanyue mengumumkan sebuah peraturan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang duluan menancapkan panji di atas tungku senong puncak gunung utara, maka dianggap sebagai pemenang. Berarti selama proses tersebut, mereka diperbolehkan untuklah menyerang peserta dari keluarga lain. Tidak sampai di situ, peraturan hidup dan mati juga dilepas. Tandanya mereka bisa untuk menghabisi satu sama lain. Lalu pertandingan dimulai. 4 keluarga besar memiliki satu perwakilan untuklah memegang panji atau bendera ya. Untuk keluarga Liu diwakili oleh Liu Mubai. Untuk keluarga Xi diwakili oleh Xi Xiutie. Tetapi ketika keluarga Ye diwakili oleh Ye Tianfeng sebagai pembawa bendera, mereka semua langsung bertanya-tanya, apakah keluarga Ye tidak memiliki anggota yang jauh lebih kuat? Waduh, sampai-sampai Qin Xiong menyinggung Ye Tianfeng, apakah keluarga Ye berniat untuklah menyerah sebelum pertempuran dimulai? Lantas Ye Tianfeng membalas, kalau seluruh anggota keluarga Ye adalah orang-orang yang berbakat dan untuk Tianfeng adalah yang terbaik di antara generasi muda. Ya, Qin Xiong berkata seperti itu ya karena dia sudah sangatlah yakin dan percaya diri kalau keluarga Qin lah yang akan menang dan perwakilan dari keluarga Qin sendiri adalah Qin An. Setelah dia memegang benderanya, Qin An sangat inginlah bertarung dengan Yunfei. Karena ya untuk di masa lalu, Qin An telah dikalahkan oleh Yunfei. Dan Yunfei langsunglah menerima tantangan tersebut. Lalu untuk Xi Xiutie sebagai wanita gatal, dia langsunglah mendekati Qin An untuklah mendapati perhatiannya dengan cara menghina-hina Yunfei, guys. Tetapi ya, hinaannya sama sekali tidaklah berpengaruh. Justru, Yunfei kembali menghinanya membuat dia benar-benar dipermalukan. Orang yang dibatalkan pernikahannya di depan umum seperti dia saja bisalah datang. Lantas mengapa dirinya tidak boleh datang ke sini? Mendengar ini ya, Xiutie langsunglah kowar-kowar. Kalau untuk hari ini, dia menjamin reputasi dari Yunfei akanlah hancur. Dan Yunfei membalasnya, oh, tidak lama dari itu datanglah Nona Chu untuklah menyemangatinya. Begitu juga ya dengan Yue dan Zhou Mu. Lalu Tianfeng sebagai ketua memberitahu kalau ujian ini sebetulnya ada beberapa tahap. Yang pertama, jurang rantai besi yang berada di hadapan mereka. Yang kedua, hutan belantara dari kaki ke pertengahan gunung. Dan yang ketiga, menaiki tebing berpuncak hingga ke puncak gunung. Terlihat ya, 3 bagian ini begitu sangatlah mudah untuk dilewati bagi seorang kultivator. Tetapi keluarga Ye memiliki musuh yang begitu banyak. Totalnya ada 5 pihak, guys. Tanpa basa-basi, Kong Ren langsunglah meresmikan pertandingan untuklah dimulai.
Baru aja di tahap pertama, keluarga Xi dan keluarga Liu langsunglah menyerang keluarga Ye. Tetapi ya, kerjasama mereka tidaklah bagus. Yunfei langsunglah mentargetkan seluruh anggota keluarga Liu untuklah dijatuhkan dari rantai, guys. Tetapi lawan Yunfei bukanlah sekedar 2 orang saja. Di sana masih ada Xiao Tie yang terus-terusan mengganggunya. Ditambah ya, mereka ini kan bekerja sama. Siapapun yang menang dari antara mereka itu tidaklah menjadi masalah. Yang terpenting keluarga Ye haruslah hancur. Itulah hasil yang diinginkan oleh ketiga keluarga tersebut, guys. Dan Ye Fan diturunkan untuklah menghadapi Liu Mubai. Tetapi ya, Ye Fan ini dikenal sebagai praktisi tingkat rendah, guys. Iya, bisa dikatakan dia adalah beban. Tetapi ya, tetaplah diajak oleh Yunfei. Dirinya yang menghadapi Liu Mubai terlihat kewalahan. Dan pada akhirnya ya, Liu Mubai melemparkan sebuah shuriken, sebut saja seperti itu, membuat Ye Fan haruslah terjatuh dari rantai. Untuk Yunfei yang melihatnya, langsunglah berteriak. Dan kita bersambung untuklah episode 7. Ya, untuk episode kali ini, pertandingan perebutan tambang telah dimulai. Sesuai perkataan dari Xiao Cucu, kalau ketiga keluarga besar telah bekerja sama untuklah menghancurkan keluarga Ye. Ditambah ada 2 pihak yang bekerja sama dengan mereka, yaitu pasukan bayaran Infeng dan Tuan Muda Boti. Ya, sudah pasti kompetisi ini akanlah menjadi sangat sulit bagi keluarga Ye. Dan pastinya akanlah menimbulkan korban jiwa. Ya, kita akanlah melihat bagaimana Kaisar Yunfei ini bisa untuklah melindungi seluruh keluarganya dalam kompetisi ini ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 出参赛者年。哪里逃！